Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Teknologi Kecerdasan Bisnis. Di kelanjutan materi ini kita akan membahas konsep lingkungan dari sebuah organisasi bisnis itu telah mengalami banyak perubahan ya di abad ke-21 ini. Jadi dinamika perubahan ini secara tidak langsung mengharuskan organisasi atau perusahaan bisnis untuk beradaptasi agar dapat mempertahankan kelangsungan organisasinya. Lalu apa faktor yang menyebabkan perubahan ini? Globalisasi itu menjadi salah satu faktor penyebab perubahan. Adanya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi pemicunya. Dalam hal ini akhirnya membawa pengaruh bagi kondisi pasar saat ini. Sebuah perusahaan akhirnya dituntut untuk lebih kreatif dan lebih dinamis ya, agar model bisnis yang dihasilkan itu tidak mudah untuk ditiru oleh pesaingnya. Perubahan bagi sebuah perusahaan atau organisasi dalam bisnis ini dapat kita tentukan dengan dua hal atau dua perspektif ya. Yang pertama itu perubahan itu terkait dengan adanya pressure ya, jadi adanya aspek tekanan. Yang kedua terkait dengan unsur opportunity-nya, atau kalau kita terjemahkan ya kesempatan ya. Namun di sisi lain perubahan lingkungan bisnis itu dapat menjadi kesempatan untuk berinovasi dan mendapatkan pasar. Perubahan dituntut untuk kreatif, antisipatif, adaptif, dan proaktif. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi ya di konsep bisnis intelijen ini ya. Jadi tuntutan kita itu harus lebih reaktif, antisipatif, adaptif, dan proaktif. Mereka dilarang bersikap pasif ya, karena menimbulkan keterlambatan. Ini akan berdampak pada sisi pengambilan keputusannya nanti. Beberapa respon atau tindakan yang dapat diambil oleh pengelola atau manajemen itu diantaranya ya, yang pertama yang mendorong inovasi dan kreativitas, yang kedua memperbaiki relasi kerjasama, yang ketiga kita harus berpartisipasi dalam kerjasama bisnis ya, yang keempat memperbaiki sistem informasi perusahaan, itu harus di-upgrade ya secara bertahap. Lalu yang kelima memperbaiki proses bisnis kita, yang keenam membuat perencanaan strategis, itu yang pertama sekali harusnya ya. Lalu yang ketujuh menggunakan bisnis model terbaru dan lebih inovatif. Kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing dalam kompetisi tentunya juga sangat dipengaruhi oleh respon lingkungan perusahaan ya. Pengambilan keputusan yang baik memerlukan informasi pendukung. Ingat ya, memerlukan informasi pendukung. Fungsi BI nanti di sana. Jadi bisnis intelijen itu baik dan tidaknya dalam sebuah pengambilan keputusan itu tergantung kepada dukungan terkait dengan informasi yang ada. Keputusan yang baik itu memerlukan informasi pendukung terkait kondisi integral organisasi maupun kondisi eksternal lingkungan bisnis. Kecerdasan bisnis atau yang biasa dikenal dengan bisnis intelijen atau BI ya, pada dasarnya merupakan evolusi dari sistem pendukung keputusan ya. Lalu bisnis intelijen BI itu adalah sebuah kombinasi berbagai arsitektur, teknik, analytical tool, ya, aplikasi dan metodologi yang nantinya memberi kemudahan akses terhadap data untuk membantu manajer melakukan analisis bisnis. Sehingga bisnis intelijen itu memiliki sebuah tujuan untuk menyediakan akses interaktif terhadap data ya, memungkinkan manipulasi data dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan sebuah analisis bisnis. Keberadaan bisnis intelijen itu akan sangat membantu dalam transformasi data menjadi informasi ya, atau sebuah pengetahuan gitu ya, yang akan menjadi keputusan dan akhirnya menjadi sebuah tindakan atau action. Bisnis intelijen juga membawa beberapa komponen utama. Yang pertama itu terkait dengan data warehouse. Data warehouse adalah sumber data dari bisnis intelijen.
Data warehouse menjadi landasan utama dari setiap sistem bisnis intelijen, baik yang berukuran sedang maupun besar ya. Awalnya memang data warehouse ini hanya berisi data historis ya, yang sudah terorganisasi dan diringkas sehingga pengguna dengan mudah dapat melihat dan memanfaatkannya. Namun saat ini beberapa data warehouse menyertakan akses ke data saat ini juga ya, sehingga dapat menjadi pendukung keputusan yang real time. Yang kedua, bisnis analitik ya. Bisnis analitik ini adalah kumpulan tool yang memanipulasi, mining, menambang ya, dan menganalisis data dari sebuah data warehouse. Tool tersebut yang dapat membantu user dalam transformasi data menjadi sebuah pengetahuan, contohnya queries ya, data atau text mining, statistik tool, dan lain-lain juga. Lalu yang ketiga, bisnis performance management atau BPM ya. Bisnis Performance Management atau BPM itu merupakan portofolio aplikasi dan metodologi dalam framework bisnis intelijen yang menyediakan tool bagi enterprise untuk mengelola operasinya dengan lebih baik. Bisnis Performance Management juga digunakan untuk monitoring dan menganalisis performa bisnis ya. Lalu yang keempat, user interface. User interface itu digunakan untuk menyampaikan informasi pada pengguna. Nah, contohnya nanti kita akan membahas tentang konsep dashboardnya ya. User interface dapat berupa dashboard atau tool lain untuk visualisasi informasi. Dashboard merupakan sebuah tampilan komprehensif dari pengukuran performa organisasi atau disebut Key Performance Indicator atau KPI ya. Adapun manfaat bisnis intelijen ya dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam sebuah bisnis. Ini yang pertama ya, kita bisa menentukan target atau indikator kinerja utama atau KPI sesuai dengan data. Yang kedua, mengevaluasi data tren pasar secara real time ya, kemarin sudah saya singgung. Lalu membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya. Selanjutnya juga menganalisa halangan, keuntungan, dan solusi yang akan terjadi. Lalu pemilihan metode pemasaran yang sesuai dengan bisnis perusahaan. Juga akan manfaatnya mendapatkan proyeksi yang lebih terencana untuk jangka panjang, mampu membaca dan menafsirkan data untuk menentukan keputusan sebuah perusahaan. Baik, sampai di sini dulu ya materi mengenai pengantar teknologi kecerdasan bisnis yang pertama ya. Silakan Anda nanti mempelajari lebih lanjut. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Salam sehat.